Internet telah membuat informasi dunia dapat diakses dengan satu klik tombol. Tapi informasi ini saat ini disimpan dan dipelihara oleh segelintir pihak terpusat, entah itu raksasa teknologi atau pemerintah. Jadinya mungkin bagi para pihak tersebut untuk mengontrol masa lalu dan demikian memberi mereka kemampuan untuk mengontrol masa depan. Awiv adalah proyek cryptocurrency yang bertujuan menyimpan data dalam cara yang desentral dan permanen untuk membuat pihak terpusat apapun mustahil untuk memegang kontrol sebesar ini bagi sejarah manusia, mirip dengan proyek Filecoin. Hari ini, mari kami jelaskan apa Awiv itu, cara kerjanya, dan mari kita lihat tokenomics serta potensi koin R. Bisakah ini menjadi salah satu proyek kuat di cryptocurrency untuk diinvestasikan? Mari kita cari tahu. Oke, let's go! Selamat datang kembali di Republik Rupiah guys. Jika kalian baru di sini dan belum tahu, kami adalah sekelompok tim peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi mohon jangan ambil semua informasi yang kami berikan sebagai saran atau nasihat keuangan untuk beli atau jual proyek tertentu. Selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun. Pendiri dan sejarah Awiv. Awiv didirikan oleh sepasang orang asal Inggris, William Jones dan Sam Williams, yang bertemu di Universitas Kent waktu mengerjakan gelar doktorat mereka dalam sistem komputer dan jaringan terdistribusi. Sam sudah di kripto sejak tahun 2012 dan sebenarnya berpartisipasi dalam ICO Ethereum pakai Bitcoin yang dia tambang sendiri. Dalam sebuah wawancara, Sam menjelaskan dia menggagas ide Awiv setelah Pilpres Amerika Serikat tahun 2016. Waktu itu kata yang sering muncul adalah fake news atau berita palsu, gitu kan, kabar palsu. Dan Sam sadar bahwa perusahaan media terpusat bisa secara diam-diam mengubah atau menghapus artikel. Mereka juga bisa menyingkirkan konten riwayat web jika diminta demikian oleh para institusi atau otoritas individu. Sam meyakinkan ide sistem penyimpanan desentral ini kepada William. Awal tahun 2017 mereka berdua drop out dari sekolah, mendirikan perusahaan bernama Minimum Spending Technologies Limited dan mulai membangun Awiv. Waktu itu Awiv dikenal sebagai A-Chain dan berganti merek pada awal tahun 2018 karena A-Chain terlalu mirip nama proyek kripto lain yang ada saat itu. Jaringan utama Awiv mulai hidup pada Juni 2018 dan segera setelah itu William memutuskan untuk meninggalkan proyek ini untuk menyelesaikan gelar PhD-nya, membiarkan Sam sebagai kaptennya Awiv. Awal tahun 2019 tim Awiv menciptakan PermaWeb, lapisan sangat penting dari arsitektur Awiv yang akan kami jelaskan nanti. Di awal tahun 2020, Awiv kemudian meluncurkan Akedao di Ethereum yang memberikan kontrol Awiv kepada komunitas. Beberapa bulan berikutnya, Awiv 2.0 mulai hidup yang memberikan tenaga super untuk skalabilitas data protokol ini. Smart contract ditambahkan ke Awiv pada Juni 2020 dan pada akhir tahun 2020, Awiv telah menarik perhatian beberapa pemain dan proyek yang sangat besar di alam kripto. Salah satu proyek tersebut adalah Solana, yang bermitra dengan Awiv pada Desember 2020 untuk menyimpan semua data blockchain Solana di basis data Awiv yang desentral. Fitur-fitur utama. Solana memiliki kecepatan transaksi yang luar biasa tinggi, karenanya blockchain mereka menciptakan banyak data dan bakal jadi mustahil segera bagi kebanyakan validator Solana untuk menyimpan semua sejarah transaksi penuh mereka. Itulah kenapa butuh Awiv. Awiv berbeda dari proyek kripto penyimpanan desentral lain seperti Filecoin. Kalau kalian belum tahu Filecoin, kami sudah buatkan episodenya khusus dan silakan kalian tonton itu di channel ini jika belum. Linknya akan kami sediakan di deskripsi atau bisa klik pop up di atas kanan layar. Karena beberapa alasan, inilah perbedaan Awiv dengan Filecoin. Semua data yang disimpan Awiv itu tersimpan selamanya. Bukan hanya itu, kalian tinggal perlu membayar sekali aja untuk menyimpan data tersebut. Kontrasnya, setiap proyek kripto penyimpanan desentral lain, ada banyak juga selain Filecoin, itu hanya menyimpan data kalian selama kalian bayar para komputer yang terhubung ke jaringan untuk layanan itu. Awiv hanya butuh sekali pembayaran karena mereka memperkirakan biaya penyimpanan data kalian untuk 200 tahun. Berdasarkan biaya penyimpanan yang menurun seiring periode tersebut. Biar aman, Awiv berasumsi bahwa biaya penyimpanan selama itu akan hanya turun sekitar rata-rata 0,5% per tahun. Hasilnya mereka hitung biaya penyimpanan sekitar $28,9 per gigabyte yang sekali bayar di Awiv pada waktu kami bikin video ini. Ini tentu aja jauh lebih mahal daripada solusi penyimpanan desentral dan terpusat lainnya.
Tapi kalian kan membayar untuk data yang permanen. Data yang tersimpan di Awiv itu eksis selamanya dalam wujud aslinya disimpan. Setiap modifikasi apapun akan selalu menciptakan salinan dari yang asli. Jadi perubahan itu tidak akan mengubah yang asli. Biaya mahal yang sekali bayar ini juga artinya orang hanya akan membayar sedemikian rupa untuk menyimpan hal yang mereka rasa memang layak dibuat permanen. Sayangnya Awiv hanya punya 10 terabyte penyimpanan dibandingkan Filecoin yang punya 11 juta terabyte. Untuk memastikan Awiv benar-benar terus eksis selama mungkin, hanya sebagian biaya yang dibayar akan diberikan ke node di jaringan langsung. Sisanya disimpan ke dalam perbendaharaan on-chain yang secara otomatis membayar node komputer waktu hadiah blok atau sebagian bayaran penyimpanan data tadi tidak cukup menutup biaya operasi. Sebagai akibatnya dari pengaturan yang ketat ini, Awiv memberi insentif pengembang untuk memastikan aplikasi mereka berkualitas tinggi. Awiv memungkinkan para pengembang aplikasi untuk menerbitkan token bagi untung atau PST singkatannya dalam bahasa Inggris. Seperti namanya, pemegang token PST itu bisa memperoleh penghasilan sebagian biaya jaringan ketika ada pengguna yang bayar untuk berinteraksi dengan aplikasi ini. Sisi teknologi Awiv. Sekarang waktunya kita bongkar isi teknologi Awiv. Protokol Awiv itu terdiri dari 2 lapisan, Blockweave dan Permaweb. Blockweave itu ya secara teknis blockchain, tapi tidak seperti blockchain lain yang ada di alam kripto. Ini karena setiap blok di Blockweave itu merujuk kepada blok yang sebelumnya dan ditambah dengan blok lain yang dipilih acak bernama block recall. Jadi daripada hanya menyimpan informasi tentang transaksi di setiap blok, Blockweave juga menyimpan informasi tentang data yang tersimpan di setiap blok. Kalian bingung? Bayangkan ada hard drive yang membagi semua data di dalamnya ke beberapa folder berbeda, tergantung pada waktu data tersebut disimpan. Nah, struktur unik ini adalah bagian dari mekanisme konsensus Awiv yang bernama Spora atau singkatan dari bahasa Inggris Succinct Proofs of Random Access yang memberi insentif semua node komputer yang partisipasi untuk menyimpan sebanyak mungkin sejarah Awiv. Secara logis ini membuat node komputer Awiv ingin menyimpan data sebanyak-banyaknya, bahkan meskipun secara teknis mereka tidak harus. Menariknya, kemungkinan bahwa suatu node dipilih untuk memproduksi blok itu bergantung pada kombinasi faktor yang mencakup berapa banyak ruang penyimpanan mereka siapkan, berapa banyak daya komputasi mereka punya, dan seberapa cepat internet mereka. Ini untuk menjamin pengambilan data yang cepat bagi pengguna. Lapisan satunya adalah Permaweb. Permaweb adalah yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data yang disimpan di Awiv. Permaweb adalah web permanen dan desentral yang dibangun di atas Awiv. Karena itu, Permaweb adalah tempat semua aplikasi Awiv hidup. Ini diciptakan menggunakan smart contract SmartWeave dan mereka bisa diakses melalui berbagai gateway yang tampak dan terasa seperti situs web biasa. Awiv juga bisa menangani sekitar 5.000 transaksi per detik. Oke guys, itu pasti banyak informasi untuk dicerna tentang teknologinya. Tapi ini semua baru permukaannya teknologi Awiv. Kalian bisa riset dan baca-baca lebih lanjut sendiri tentang protokol Awiv dan cara kerjanya yang unik jika tertarik. Sekarang kita lanjut ke koin R. R adalah koin kripto aslinya Awiv. R digunakan untuk membayar biaya transaksi di Awiv, termasuk untuk menyimpan data, mengambil data, berinteraksi dengan Permaweb, aplikasi, dan mengirim koin R. R memiliki suplai maksimum 66 juta. 55 juta R sudah dicetak waktu jaringan utama Awiv mulai hidup pada bulan Juni 2018. Sisa 11 juta A akan dicetak sebagai hadiah blok untuk node komputer Awiv. Dari suplai awal R, kelihatannya 40% terjual dalam ronde-ronde pendanaan berbeda di tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Penjualan tersebut secara kolektif mengumpulkan setidaknya 22 juta dolar yang berasal dari ribuan peserta dari dalam dan luar komunitas Awiv. 3% dari suplai awal R untuk penasehat Awiv, 13% untuk tim Awiv, dan sisa koin R itu disisihkan untuk kegunaan masa depan. Pada dasarnya R tampak memiliki tokenomics yang kuat dan gerakan harganya belakangan juga mantap. Yang menarik adalah harga R sempat meniru gerakan Solnya Solana. Dan bukan kebetulan, kalau ingat tadi kami sebutkan Awiv menyimpan semua data blockchain Solana. Nah, membayar untuk ruang penyimpanan di Awiv butuh koin R. Dan ini artinya Solana menciptakan suatu aliran kebutuhan koin R yang kuat. Semakin Solana digunakan, semakin tinggi kebutuhan atas koin R. Dan kelihatannya konsekuensi ini agak terlihat di chart harganya belakangan. Yang lebih menguntungkan bagi R daripada Sol
adalah AR tampak memiliki tokenomics yang sedikit lebih baik daripada Sol. Dan AR juga memiliki market cap yang jauh lebih kecil. Ini artinya lebih mudah untuk mendorong harga AR tinggi daripada Sol. Bahkan mungkin aja ada titik di mana adopsi Solana akan lebih menguntungkan harga AR daripada harga Sol karena dinamika ini. Tidak ada yang tahu tapi hanya spekulasi. AR juga memiliki keuntungan sebagai cryptocurrency yang baru muncul dan naik daun. AR belum terdaftar di bursa exchange yang namanya terkenal dan besar selain Binance dan Huobi. Jadi kalau ada exchange besar lain yang listing seperti Coinbase misalnya, mungkin bisa mendorong nilainya naik lagi. Tetapi ada kontra dan kekhawatiran tentang proyek ini. Betapa menakjubkannya Awiv pun masih ada beberapa kontra dan kekhawatiran yang kita perlu perhatikan tentang proyek ini. Yang pertama, alokasi supply AR. Seperti kalian bisa lihat di layar, ini Explorer Arweave. Hampir setengah dari supply AR itu terkonsentrasi berat dalam dompet di peringkat 20 teratas atau lebih. Kelihatan seperti whales ini bisa ngedump koin AR mereka kapanpun mereka mau. Tapi sumber permintaan yang konstan dari Solana mungkin bisa mengimbangi efek itu. Yang mana masih nyambung ke kekhawatiran kita yang kedua. Yang kedua adalah kesuksesan Arweave bergantung pada Solana. Setidaknya untuk saat ini. Sementara Awiv berusaha menawarkan layanan penyimpanan desentral yang mirip dengan cryptocurrency lain, idealnya pertumbuhan Awiv harus berasal dari ekosistem aplikasi dan ekosistem penggunanya mereka sendiri di Permaweb. Explorer aplikasi Awiv menandakan Permaweb belum punya sangat banyak pengguna aktif untuk sejumlah aplikasi yang terbatas. Hitungan pengguna aktif total Awiv hanya sedikit di atas 1000 dari semua angka ini di total. Dan itu pun kalau bukan orang yang sama pakai banyak aplikasi. Sisi baiknya, dompet ekstensi browser Awiv sudah diunduh 10.000 lebih, dan itu nggak buruk mengingat market cap Awiv. Explorer blockchain Awiv juga mencatat bahwa ada hampir 95.000 dompet Arweave, meskipun masih terungkap blok Weave-nya itu terpusat. Hanya ada 151 node komputer di Awiv, dan meskipun mereka tersebar secara geografis, ini berhubungan dengan potensi masalah lain yang secara signifikan lebih parah potensi risikonya daripada semua kontra yang tadi kami sebutkan digabung. Yang ketiga adalah adanya kebijakan moderasi konten. Meskipun Arweave menjuluki dirinya sendiri sebagai jaringan penyimpanan desentral yang tahan sensor permanen, mereka kebetulan punya kebijakan moderasi konten. Prinsip panduan di balik kebijakan konten Arweave adalah setiap penerapan node komputer atau gateway seharusnya tidak dipaksa menyimpan informasi apapun, menampung aplikasi apapun, atau memproses transaksi apapun jika mereka tidak mau. Ini bisa berasal dari alasan pribadi apapun atau hukum yang berlaku di area tempat node komputer Arweave tersebut beroperasi. Ya jelas masuk akal ada kebijakan itu, tapi itu juga membawa risiko serangan yang besar terhadap protokol Arweave. Misalnya nih sebagai contoh, gimana kalau setiap negara membuat fakta atau topik tertentu itu ilegal? Yaitu hanya contoh liar, tapi kejadian belakangan ini membuatnya tampak seperti mungkin aja bisa terjadi. Lebih penting lagi, si co-founder Sam Williams itu menyinggung dalam sebuah wawancara tahun 2018 bahwa 51% dari node Arweave bisa sepakat untuk menolak sebuah blok berisi data yang tidak diinginkan. Melakukan serangan semacam 51% ini bakal cukup mudah dilakukan dengan parameter konsensus Arweave yang saat ini. Dan itu bakal jadi minat pemerintah dan perusahaan tertentu jika informasi rahasia mereka atau informasi yang tidak diinginkan masuk ke dalam Arweave. Terlebih lagi, Arweave sudah bermitra dengan satu organisasi yang melacak monitor blok Weave dari konten kasar apapun. Melihat tujuan organisasi tersebut yang masuk akal keputusannya. Tapi gimana kalau kelompok lain dengan minat khusus memaksa masuk ke proses moderasi konten Arweave dengan cara yang sama seperti media sosial dan saluran yang kita miliki saat ini? Jadi efektif tidaknya, berhasil sukses tidaknya Arweave ini kontrolnya tergantung pada akhirnya pada desentralisasi Arweave, yang mana masih kekurangan desentral. Untungnya ini semua isu yang bisa ditangani. Secara keseluruhan, Arweave adalah proyek menarik yang sedang dalam perjalanan untuk mencapai tujuan mereka sebagai hard drive dunia yang dimiliki bersama yang tidak pernah melupakan data. Jadi sekian guys yang bisa kami bagikan. Gimana menurut kalian pendapatnya tentang proyek Arweave ini? Silahkan beritahu pendapat kalian di komentar, atau kalau mau kita bisa langsung ngobrolin lebih lanjut nih, diskusi dan bahas di server Discord kami. Link untuk akun Discord kami ada di deskripsi dan juga semua akun media sosial yang kami miliki. Jadi silahkan follow jika kalian selalu ingin keep in touch dengan kami. Silahkan like video ini dan juga subscribe ke channel kami biar kalian tidak ketinggalan video terbaru apapun tentang edukasi kripto dan blockchain terbaik yang ada di Indonesia.
Terima kasih guys sudah bergabung dengan kami hari ini dan menonton sampai akhir. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!